Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan baik, sebelumnya kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan memberikan hari yang baru buat kami. Tentu Tuhan mau punya maksud-maksud yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia di jalan Tuhan di hari ini hingga menutup hari nanti malam Tuhan. Jagai kami, berikan kami hikmat, marifat melalui firman-Mu itu Tuhan. Agar kami boleh berjalan seturut kehendak Tuhan dan kuat menghadapi segala persoalan kehidupan yang telah kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roh orang meninggal. Dinasihat firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Siang itu, teman yang pamannya baru saja meninggal bertanya kepada saya, "Pak, pada umumnya orang Tionghoa percaya kalau seorang meninggal, maka keesok harinya roh orang yang meninggal itu akan pulang ke rumahnya. Pamanku baru saja meninggal hari Senin. Terus Selasa malam, waktu tante dan anak-anak lagi kumpul di satu kamar, sekitar jam 1 pagi, mereka mendengar langkah orang yang naik tangga. Bunyi langkahnya mirip seperti pamanku." Di negeri ini kita memang banyak suku yang memiliki kepercayaan bahwa ketika seorang meninggal untuk beberapa waktu roh orang itu masih berada di sekitar rumah. Kebanyakan orang Kristen pun masih memegang kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Menurut ajaran Tuhan Yesus yang dipaparkan dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya, sesungguhnya hubungan antara orang yang hidup dan yang telah meninggal sudah tidak ada lagi. Dunianya sama sekali sudah berbeda. Siapapun yang meninggal, orang percaya atau orang tidak percaya, rohnya langsung dibawa ke tempat peristirahatan yang sementara. Kalau orang percaya dibawa ke Firdaus, sedangkan yang tidak percaya ke Hades. Dan tidaklah ada lagi hubungan antara orang hidup dengan yang sudah meninggal. Mari kita akan perhatikan kembali pembacaan Lukas 16 ayat 19 sampai 30 tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran yang sering diabaikan adalah mengenai tipu muslihat si iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta. Dia
berusaha untuk meyakinkan manusia dengan menipu dan memiliki cara untuk mengelabui manusia. Dengan kemampuan itu ia meniru dan datang berkedok sebagai roh orang yang sudah meninggal. Pikiran kita yang sejak kecil sudah diisi dengan pengajaran yang salah yang diajarkan sejak turun-temurun langsung menerima atau percaya bahwa yang datang itu adalah benar roh orang yang baru saja meninggal. Tujuan iblis adalah agar kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang berpijak pada firman Tuhan, janganlah kita termakan oleh tipu muslihat si iblis itu. Kita bisa baca banyak sekali firman Tuhan di dalam buku Alkitabnya. Firman-Nya menyatakan bahwa tidak ada lagi hubungan antara orang dan orang hidup dan mati. Ayub 7 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia akan lenyap dan melayang hilang. Ia tidak ada lagi di rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Jadi orang yang meninggal itu sudah hilang lejap, ya sudah tidak ada hubungan lagi antara orang hidup dengan orang mati. Itu harus kita yakini. Ya, jangan kita terpengaruh oleh tipu muslihat iblis. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sesuatu kekuatan tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi sudah tidak ada lagi hubungan antara yang hidup dan yang mati dalam hidup ini. Lebih lanjut firman Tuhan menasihatkan kepada kita untuk tidak berhubungan dengan roh orang-orang yang sudah meninggal. Jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Ya, Imamat 19 ayat 31. Jangan lagi berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang-orang meninggal sudah punya dunia yang lain. Kalau kita percaya bahwa yang datang itu adalah roh atau arwah yang telah meninggal, itu berarti kita memberi kesempatan kepada si iblis untuk menipu kita secara terang-terangan. Lawanlah si iblis dengan cara percaya dan tunduk kepada firman Tuhan. Hanya demikian ia akan lari dan tidak akan menipu kita lagi. Yakobus 4 ayat 7. Percayalah bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dan kematian itu adalah jalan bagi dia untuk bertemu Sang Penciptanya. Dan aminkan itu bahwa mereka sudah bersuka cita di sana. Itulah apa yang diajarkan Kristus dalam firman-Nya bagi kita yang ditinggal orang-orang yang dikasih kita. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa supaya anak-anak-Mu tetap waspada dan tidak lagi ditipu oleh si iblis. Ampunilah kebodohan kami selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tindakan tidak mempercayai segala tindakan tidak mempercayai segala tipu muslihat iblis sama dengan memerintahkan dia diam untuk selamanya. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.